Film ini dibuka di sebuah pesawat luar angkasa. Seorang pria bernama Ryland Grace terbangun dari koma. Dia berusaha berdiri lagi dengan susah payah dan sama sekali nggak ingat gimana dia bisa sampai di sana. Dua kru lain di kapal itu, Kapten Yao Li Jie dan Insinyur Olesya Ilyuhina, sudah meninggal. Saat melihat keluar jendela, dia sadar kalau dirinya ada di luar angkasa. Di sistem bintang yang sangat jauh dari bumi, Grace memperkirakan butuh sekitar 13 tahun untuk pulang ke rumah. Beberapa ingatan Grace mulai kembali sedikit demi sedikit. Dulu dia adalah guru SMP yang menjelaskan ke murid-muridnya tentang garis inframerah dari matahari ke Venus yang disebut petrovaline, dan bagaimana astrophage yang dipancarkan garis itu membuat matahari meredup dan perlahan mendinginkan planet ke tingkat yang berbahaya. Seorang agen pemerintah bernama Eva Strait datang menemui Grace karena penelitiannya soal petrovaline karena ancaman terhadap matahari. Bumi dianggap serius. Dia mengajak Grace untuk meneliti sampel astrophage yang sudah dikumpulkan. Setelah beberapa kegagalan, Grace menemukan kalau astrophage itu adalah sel. Sel tersebut mati setelah beberapa waktu. Tapi, Grace menyimpulkan kalau seluruh strukturnya terbuat dari air. Penelitian lanjutan menunjukkan astrophage berasal dari Venus, memanfaatkan karbon dioksida planet itu dan mengambil energi dari matahari. Grace melapor ke Strait soal kemungkinan memperbanyak astrophage karena dianggap bisa jadi sumber bahan bakar. Strait lalu membawanya ke hadapan dewan ilmuwan lain dan menjelaskan tentang Project Hail Mary. Masalahnya, bintang-bintang lain juga terdampak astrophage, kecuali satu, Tau Ceti. Misi mereka adalah pergi ke sana dalam perjalanan satu arah dan mencari cara mengatasi astrophage yang pada dasarnya adalah misi bunuh diri. Kembali ke masa sekarang, Grace memberi penghormatan terakhir pada Yao dan Ilyuhina sebelum melepaskan jasad mereka keluar angkasa. Setelah ada masalah pada kontrol kapal, Grace mendekati Tau Ceti dan melihat petrovaline dari jarak dekat. Tiba-tiba dia melihat pesawat alien raksasa di depannya. Pesawat itu mengirimkan sebuah kontainer ke kapal Grace yang dia tangkap dan bawa masuk setelah memastikan tidak berbahaya. Di dalamnya ada model seperti peta sistem bintang yang menunjukkan asalnya dari 40 Eridani. Pesawat alien itu membuat semacam terowongan dari elemen bernama Xenonite, memungkinkan Grace menyeberang dengan baju luar angkasa. Dia bertemu alien berbentuk seperti batu yang meniru gerakannya dan juga membuat figur kecil seperti Grace. Grace menamai alien itu Rocky dan membuat alat penerjemah suara agar bisa berkomunikasi. Karena spesies Raki melihat dengan echolocation. Grace tahu kalau Rocky adalah satu-satunya yang selamat dari kru berjumlah 23 orang dari planetnya. Mereka pun sepakat untuk menyelamatkan bintang-bintang bersama. Flashback memperlihatkan Strait memperkenalkan Grace ke Yao, Ilyuhina, dan ilmuwan utama Dr. Martin Dubois, serta para cadangan mereka sebelum misi dimulai. Mereka juga melihat kekuatan mesin 1099 spin drive berbahan astrophage di kapal Hail Mary yang bahkan bisa melelehkan 1 ton logam. Grace bilang ke Yao kalau dia nggak punya gen keberanian seperti mereka. Tapi Yao bilang seseorang cuma perlu punya alasan untuk berani. Kembali ke masa sekarang, Grace membawa Rocky ke kapalnya, di mana Rocky berjalan dengan semacam baju luar angkasa kecil untuk menyesuaikan diri dengan atmosfer Grace. Grace mendokumentasikan kebersamaan mereka sebagai teman sekamar baru. Mereka bekerja sama mengumpulkan sampel astrophage untuk mencari tahu kenapa Tau Ceti tidak terdampak. Grace dan Rocky akhirnya cukup dekat dengan permukaan Tau Ceti hingga Grace masuk ke petrovaline. Mereka mendekati planet Tau Ceti yang mereka beri nama Adrian. Grace menemukan organisme yang memakan astrophage, yaitu bakteri yang dia sebut Tau Muba, berasal dari kehidupan di Adrian. Saat Grace bilang dia nggak akan bisa pulang, Rocky malah menawarkan astrophage miliknya agar Grace bisa pulang. Meskipun itu bikin perjalanan Rocky jadi jauh lebih lama. Hal ini bikin Grace terharu, dan dia memperkenalkan Rocky pada pelukan. Flashback Grace dan Strait sedang mengagumi kapal misi sampai terjadi ledakan akibat kesalahan penanganan astrophage. Dubois dan para cadangan tewas. Strait ingin Grace menggantikan mereka, tapi Grace ragu dirinya mampu. Strait memberinya waktu untuk berpikir. Kembali ke masa sekarang, Grace dan Rocky naik ke atas atmosfer Adrian untuk mengambil sampel Tau Muba.
Tapi terjadi kebocoran bahan bakar yang merusak kapal Hail Mary. Saat mencoba mengatasi masalah, Grace terpental ke kontrol dan pingsan. Rocky keluar dari baju luarnya untuk melindungi Grace, tapi itu membuat tubuhnya rusak parah. Grace bangun dan menemukan Rocky terluka. Dia membawa Rocky ke tempat dengan suhu yang bisa menstabilkan kondisinya. Sementara itu, Grace mengembangbiakan Taumuba untuk melawan Asterfetch. Rocky akhirnya sadar, dan mereka merayakan penemuan mereka. Waktunya pun tiba bagi mereka untuk berpisah. Meskipun jelas, keduanya nggak mau. Mereka mengakui persahabatan mereka dan bersiap pulang. Flashback terakhir menunjukkan Grace memberi keputusan pada Straight. Dia memilih tidak ikut misi meskipun tahu risikonya besar. Karena nggak punya pilihan, Straight membius Grace dan memasukkannya ke kapal. Menjelaskan kenapa dia nggak ingat apa-apa saat bangun di Hail Mary. Dalam perjalanan kembali ke bumi, Taumuba mulai memakan kontainer Xenonite dan juga Astrofage di kapal Hail Mary. Grace berhasil mengendalikan situasi. Tapi dia sadar Taumuba juga akan menghancurkan kapal Rocky karena seluruhnya terbuat dari Xenonite. Bahkan, kalau itu tidak membunuhnya, radiasi ekstrem akan melakukannya. Menyadari dia cuma punya cukup bahan bakar untuk satu pilihan, Grace memilih menyelamatkan temannya. Dia mengirim prop yang berisi Taumuba ke bumi dan pergi menemui Rocky lagi. Prop tersebut berhasil mendarat di bumi dan Straight terlihat memeriksa log milik Grace. Grace dan Rocky akhirnya sampai di planet Erit, di mana penduduknya membangun biodom agar Grace bisa hidup dan bekerja sebagai guru bagi anak-anak di sana.